Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang pembobol rumah pada dini hari ditangkap di rumahnya di Panjang, Bandar Lampung. Seorang pria di Lampung Utara membakar 3 rumah saudaranya yang sedang berseteru dan tidak mau didamaikan. Puluhan pedagang pasar Tunas Jaya, Tulambong Barat berunjuk rasa memprotes lahan pasar tempat mereka berjualan diklaim oleh seorang warga. Seorang pencuri bernama Umar Yoni, 29 tahun, ditangkap di rumahnya di Panjang Utara, Bandar Lampung, Sabtu malam. Ia ditangkap karena membobol rumah di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2 ponsel dan tas komputer jinjing hasil curiannya. Seorang teman tersangka masih buron dan pencurian dilakukan saat korban sedang tidur. Keduanya masuk rumah korban dengan cara mendongkel jendela menggunakan obeng dan besi. Korban menyasar barang-barang elektronik seperti ponsel dan komputer jinjing. A1. Laptopnya mana laptopnya? Laptopnya kok jual kemana? Ini sistemnya hunting ya, keliling. Mereka mencari sasaran yang rumah sepi dan tidak ada teralis di jendelanya. Jadi mereka mencongkel lewat jendela dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi, lalu masuk pada saat korban tidur terlelap sekitar jam 4 subuh ya, menjelang sholat subuh. Sebagian barang curian tersangka telah dijual. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Laptopnya ada? Belum. Puluhan bandit jalanan diringkus jajaran Polresta Bandar Lampung selama 1 bulan terakhir. Senin siang para tersangka digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Total 29 tersangka yang ditangkap, 1 diantaranya perempuan. Mereka ditangkap karena terlibat kasus pencurian motor, pembobolan rumah, penjambretan, dan penipuan. Barang bukti hasil kejahatan para tersangka yakni 6 unit motor, ponsel, komputer jinjing, dan uang jutaan rupiah disita. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto menginstruksikan seluruh Kapolsek harus bisa mengungkap kasus kriminalitas yang dilaporkan warganya. Ini wajib diungkap. Apapun ceritanya, apapun alasannya, saya perintahkan semuanya untuk wajib diungkap. Kejar dimanapun dia berada, dimanapun dia sembunyi. Ya, karena tanggung jawab kami terkait pemeliharaan Kamtibmas. Ketika hak masyarakat terganggu, hak masyarakat dirampas, kewajiban kami untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat tersebut. Data Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada periode semester pertama tahun ini, kasus terbanyak adalah pencurian motor dan tawuran antar geng motor. Hingga akhir Juli lalu, polisi menangkap 83 anggota geng motor dan mirisnya sebagian besar mereka masih remaja dan ada yang berstatus pelajar. Dari 83 yang ditangkap, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Kepolisian Polres Lampung Utara Senin siang merilis kasus yang diungkap selama 1 bulan terakhir. 5 orang ditahan, 1 tersangka terlibat kasus pembakaran 3 rumah saudaranya dan 4 tersangka karena mencuri ternak. Tersangka pembakar rumah bernama Herman Kodri, warga Abung Barat, Lampung Utara. Herman mengatakan kesal karena 3 saudaranya yang sedang berseteru itu tidak mau didamaikan. Pembakaran rumah itu tidak merenggut korban jiwa. Api bisa segera dipadamkan oleh korban. Dari tersangka, polisi menyita kayu bekas rumah yang terbakar sebagai barang bukti. Nah, itu sudah saya kan yang menang jadi abu, yang kalah jadi alang. Kalau perkaranya dilanjutkan. Nah, perkara tetap dilanjutkan tanpa menghargai kepala desa, dua desa Kistang Kamplas, gitu. Itu motifnya. Ya. Kesel lah kamu ya? Ya. Kamu kesel ya intinya. Ya. Kesel ya. Tapi bakarnya pakai apa itu? Pakai bensin, Pak. Bensin. Bensin. Sendiri apa? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Ada yang lain nggak kita melakukan pembakaran loh? Ada 3 rumah, Pak, pokoknya. Jadi yang bertiga itu sebakar semua rumahnya. Karena udah saya omongin, yang menang jadi abu, yang kalah jadi alang kalau lanjutkan. Dan upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Lampung Utara dalam beberapa minggu terakhir, bahwasanya terdapat 2 kasus surat pencurian dan pemberatan dengan jumlah pelaku 4 orang. Kemudian 1 lagi peristiwa pembakaran dengan jumlah kasus 1, jumlah pelaku 1. Barang bukti yang total yang telah kami lakukan penyitaan antara lain. Tersangka Herman Kodri dijerat pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sementara untuk 4 tersangka kasus lain, yakni pencuri ternak bernama Budiono, Iwan Sutanto, dan Misiun, warga Kota Bumi, terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang bocah perempuan 5 tahun di Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat akibat tertabrak mobil anggota DPRD Lampung, Oktari Jaya, masih dalam penyidikan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Hingga Senin siang belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengemudi mobil Oktari Jaya tidak ditahan karena masih sebagai saksi. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ihwan Syukri menyatakan penyidikan kasus itu tetap berjalan. Meski penabrak korban adalah anggota DPRD, polisi berjanji melakukan penyidikan secara profesional. Perkembangan penyidikan kasus itu terkesan lambat karena polisi terkendala minim saksi dan kurangnya beberapa alat bukti. Ada beberapa alat bukti yang perlu kami lengkapi kembali. Jadi untuk hasilnya seperti apa nanti akan kami kabarkan kembali pada rekan-rekan media. Jadi demikian. Kalau terkait dengan perdamaian itu sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut. Jadi kami selaku penegak hukum di bidang lalu lintas tentunya akan melaksanakan tugas penyidikan sesuai aturan. Orang tua korban juga telah diperiksa polisi sebagai saksi pada akhir pekan lalu. Orang tua korban Muli Aisyah Inara mengaku mengikhlaskan kepergian putri semata wayangnya itu. Ia menerima kejadian itu sebagai musibah dan tidak menuntut pelakunya dihukum. Berdamai maksudnya, Bang? Capek dari pagi nih, capek mbak saya. Bukan berdamai tapi apa? Udah selesai. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam. Korban Muli Aisyah Inara tewas tertabrak mobil seorang anggota DPRD yang sedang belok masuk gang. Saat itu korban sedang bermain di pinggir jalan dekat dengan rumahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.